Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Kali ini aku mau share aktivitas aku dan juga kegiatan aku ya teman-teman. Nah ini aku awali dulu kegiatan aku di malam hari. Jadi ini tuh sebenarnya nggak pengen bikin video sih ya. Cuman kok ini tuh rasanya pas masukin ini ke dalam lemari kok rasanya sayang aja gitu ya nggak di videoin. Makanya udah deh di sini aku videoin aja. Ini aku mau nyusun pakaian yang udah aku lipat ya teman-teman. Ini tuh aku lipatnya tuh sebenarnya udah dari 2 hari yang lewat ya aku ngelipatnya, dan ini baru sempet untuk aku susun. Karena entah kenapa gitu ya teman-teman, kalau untuk urusan ngelipat pakaian nyusunnya itu emang ini ya emang kadang itu sedikit berat gitu ya rasanya teman-teman, dan kadang itu bener-bener butuh mood yang bagus kayak gitu ya, aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau untuk urusan nyuci ngejemur gitu ya, nah itu tuh aku ngerasa nggak keberatan sama sekali, malah aku ngerasa seneng aja gitu ya kalau urusan cuci mencuci mah, apalagi kan nyucinya pakai mesin cuci juga ya, jadi nggak terlalu susah payah lah gitu. Tapi kalau untuk ngelipat masya Allah ya teman-teman. Nah, di sini aku mau susunin dulu pakaian-pakaiannya karena ini kan udah dilipatnya 2 hari yang lalu ya. Dan itu aslinya pakaian itu udah ada lagi teman-teman ya. Ya, begitulah teman-teman, apalagi kan aku yang tim yang nyuci setiap hari. Jadinya ya pakaianku itu kayak selalu aja ada teman-teman setiap harinya. Oke sip, alhamdulillah teman-teman, ini pakaian aku udah selesai untuk aku simpen ke dalam lemari. Dan ini aku lanjutin kegiatan aku di keesokan paginya ya teman-teman. Ini keesokan harinya, ini aku mau jemur-jemurin pakaian. Masya Allah teman-teman, pakaiannya udah selesai buat aku cuci ya. Dan ini tuh aku cucinya itu tadi malam ya teman-teman. Jadi sambil nungguin anak-anak tuh mau tidur gitu ya. Nah ya udah deh aku sekalian aja nyuci. Jadi pagi-pagi tuh ya udah kayak tinggal ngejemur-jemur doang. Nah berhubung cuaca tuh agak sedikit syahdu teman-teman pagi ini ya, dan memang kayak langit itu agak mendung-mendung gimana gitu ya. Cuman kayak bentar-bentar tuh mataharinya keluar dan sebentar-sebentar tuh kayak mendung. Jadi aku nggak mau ngambil resiko lah gitu ya teman-teman, aku jemurin keluar ntar malah hujan dan aku kejar-kejaran buat buat lari-larian buat ngejar-kejaran jemuran maksudnya. Jadi ya udah aku jemurinnya di teras aja ya teman-teman biar aman, dan kalau misalnya nanti mau ditinggal tidur siang gitu ya, nah itu tuh udah tenang banget lah ya, karena kalaupun hujan ya nggak apa-apa kayak gitu. Pokoknya bersyukur banget lah teman-teman ya punya teras tuh yang lumayan luas kayak gini. Jadi benar-benar leluasa banget ya. Mau ngejemur-jemur tuh di sini tuh enak ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebenarnya ya aku tuh pengen banget juga teman-teman teras yang di samping itu tuh dibikin teras juga, tapi dia tuh tipenya kayak memanjang ke depan gitu loh teman-teman. Pokoknya seluruhan rumah lah gitu ya. Cuman rasanya tuh kok sayang gitu ya. Nanti aja deh kalau misalnya rumah bagian depan udah direnovasi gitu. Karena takutnya nanti dibikin teras sekarang, nanti siapa tahu ada rezekinya buat ngerenovasi rumah bagian depan gitu ya, malah dibongkar kan sayang gitu ya. Jadi ya udah sekarang sabar-sabar dulu aja lah gitu. Tapi itu tuh kayak kepengenan aja gitu ya teman-teman, bukan sesuatu rencana yang aku rencanakan, yang aku targetkan, enggak sih ya, cuman kayak kepengen aja suatu saat gitu ya. Jadi kayak biar teras itu bener-bener di depan samping tuh ada gitu, biar lebih lapang juga gitu ya. Bagaimana keadaan cuaca di tempat kalian nih teman-teman? Mungkin ada juga keadaan cuaca itu yang sama kayak di tempat aku. Kadang itu kayak tiba-tiba mendung, panas. Bahkan kalau udah hujan teman-teman, hujan itu awet banget gitu ya, dan sekali turun tuh deras banget. Pokoknya boleh tulis di kolom komen. Oke, di sini aku lanjutin teman-teman. Ini aku mau ke dapur. Ini aku mau beresin dapur ya. Masya Allah dapurnya berantakan banget. Jadi teman-teman, ini tuh tadi aku sebenarnya udah nyiapin bekal buat Pak suami gitu ya. Tapi kata Pak suami dia nggak bawa bekal gitu. Jadinya ya udah deh gitu ya. Itu bekalnya ditinggalin. Dan tadi tuh dia tuh pergi cuman bawa air minum doang gitu. Karena pas sarapan juga dia katanya nggak selera makan nasi. Jadi tadi ya udah Pak suami tuh sarapannya pakai lontong gitu aja. Ya udah sih biarin aja lah gitu ya. Aku tuh nggak ingat gitu loh teman-teman buat nanya ke Pak suami gitu ya, tadi malam hari ini tuh dia mau bawa bekal apa enggak gitu. Jadi ya udah pagi-pagi aku bangun udah siapin bekal gitu ya. Pas Pak suami bangun dia mau berangkat kerja, dia malah bilang nggak bawa bekal. Ya ampun.
Kalau pagi ya teman-teman, dapur itu sebenarnya emang nggak sering yang rapi ya, keseringannya mah berantakan. Karena aku tuh tipenya gini teman-teman, kalau misalnya beres-beres di malam hari, kalau misalnya aku itu emang semangat, nggak capek gitu ya, atau nggak pengen istirahat, nggak banyak kerjaan juga di malam hari, ya kadang tuh aku ya udah teman-teman, aku rebahan aja. Kalaupun ada cucian piring kotor, kadang suka aku biarin gitu ya, paginya baru aku kerjain gitu. Karena aku kan emang pagi-pagi tuh nggak yang ada kesibukan yang gimana-gimana ya, anak-anak juga nggak sekolah, belum sekolah gitu kan. Pak suami juga nggak aku masakin bekal, tuh bekalnya itu pakai lauk yang kemarin gitu kan. Jadi ya udah kayak pagi-pagi tuh nggak riuh teman-teman. Makanya kadang itu kalau misalnya aku tuh aku tuh malas ngerjain di malam hari, ya udah aku ngerjainnya di keesokan paginya aja, biar sekalian juga jadi ada bahan konten gitu. Ya mungkin kebanyakan konten aku itu memang di seputaran dapur ya teman-teman, karena ya memang kerjaan aku tuh banyaknya di dapur. Kalau di bagian ruangan-ruangan lain itu ya palingan sedikit lah ya, kayak misalnya di ruangan serbaguna, aku kan nggak punya apa-apa ya di ruangan serbaguna, ya plong doang gitu ya, jadi palingan cuma nyapu doang. Kalau di bagian kamar ya palingan kayak beres-beres kamar, nyapu, ganti spray, paling gitu-gitu doang kan. Jadi memang kebanyakan aktivitas aku tuh emang di dapur teman-teman, dari beres-beres, masak segala macam itu aku ngelakuinnya di dapur gitu ya. Jadi ya wajar lah teman-teman kalau misalnya mungkin video aku tuh kebanyakannya di dapur. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih teman-teman buat kalian semua yang di video-video aku tuh selalu ngedoain aku. Pokoknya banyak banget dari kalian tuh yang selalu ngasih doa-doa terbaiknya sama aku ya. Padahal kalian tuh kan gak kenal aku ya teman-teman. Maksudnya gak kenal secara langsung gitu ya. Aku pun gak kenal kalian, tapi kalian tuh berbesar hati mau mendoakan aku yang baik-baik. Masya Allah banget. Pokoknya semoga doa-doa baik yang udah kalian kasih ke aku, semoga bisa berbalik sama kalian juga ya. Amin. Apalagi kemarin tuh banyak banget yang kayak bantu aku nyelawatin gitu ya, kayak bantu aku ngedoain semoga aku bisa punya sofa baru gitu-gitu ya pokoknya. Terus juga bahkan ada yang ngedoain semoga rumah aku yang di depan bisa direnovasi. Masya Allah, pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman atas semua doa baiknya teman-teman. Oke, ini dapur alhamdulillah teman-teman ya, udah lumayan agak sedikit rapi. Nah ini pokoknya kalau misalnya di dapur, pas aku di dapur itu pasti pintunya selalu aku buka teman-teman. Tapi kalau pas aku lagi aktivitas di depan gitu, itu pintu dapur aku tutup. Karena ya takutnya nanti masuk ayam gitu ya, atau yang lain-lain lah gitu ya teman-teman. Makanya kalau pas aku di depan itu biasanya pintu dapur aku tutup, dan aku bukanya itu ya pas aku di belakang aja gitu. Ya biar lebih aman aja dari ayam, ataupun kadang tuh suka masuk kucing juga gitu ya. Karena emang di rumah kan udah ada kucing ya. Cuman kadang tuh kucing liar tuh banyak banget, dan teman-teman, dan kucing liar itu kalau misalnya kalau misalnya masuk ke rumah itu bener-bener rusuh banget teman-teman. Itu kayak tempat-tempat sambel, kadang itu dudung-dudung saji tuh bener-bener ambruk dibikin sama kucing-kucing liar. Masya Allah banget deh pokoknya ya. Makanya aku tuh kadang kalau kucing liar tuh nggak suka kalau masuk ke rumah gitu. Kalau pas ada makanan ya udah aku naruhnya tuh di luar gitu ya, kecuali kucing aku yang sebiji di rumah gitu. Tapi tetap aja teman-teman ada aja gitu kucing-kucing liar yang kadang suka masuk. Dan kadang tuh ya teman-teman bener-bener barbar banget gitu ya. Bukan karena nggak sayang sama kucing, tapi beneran deh kalau kucing liar itu ya Allah beneran itu kayak dia kemana-mana nganterin kencing teman-teman. Terus juga naik-naik ke atas meja, dan kadang tuh segala macam tuh dijatuhin gitu. Jadi kadang tuh ya udah kayak risih sendiri gitu loh teman-teman. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut ya nyapu-nyapu di bagian depan juga sampai ke luar ya pastinya, karena kan dapur tadi udah bersih, udah rapi. Pokoknya kalau misalnya nyapu-nyapu kayak gini ya teman-teman, aku tuh cuman ngelakuinnya itu kayak 2 kali lah sehari ya teman-teman, kayak pagi sama sore. Kenapa nggak sering-sering? Karena capek ya teman-teman. Kalian bayangin lah ya, dari belakang sampai ke depan itu lumayan panjang, lumayan lebar, lumayan luas untuk ruangan aku, jadi kayak lumayan effort juga buat nyapunya. Palingan kalau misalnya ruangan depan ini maksudnya teras ini kotor gitu ya, ya udah kadang teras aja yang aku sapu dulu gitu ya, ntar sore baru semuanya aku sapuin lagi kayak gitu. Pokoknya nggak yang sebersih-bersih itu banget lah rumah aku teman-teman. Kalau kalian berpikir rumahku tuh selalu bersih, selalu rapi, enggak ya, enggak, itu enggak bener. Cuman ya emang rumahku itu sering yang aku rapiin gitu ya, tapi ya sebenarnya rapinya itu nggak pernah bertahan yang lama banget ya, karena masih punya bocil yang benar-benar masih aktif-aktifnya. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut. Aku mau ngerebus air minum. Ini aku ngerebus air minum itu emang nggak
pasti ya teman-teman, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kadang aku masaknya di dalam. Cuman kalau aku masak di kompor sekarang ini tuh cuman kayak sesekali doang gitu loh. Jadi keseringan tuh masaknya di luar gitu ya. Kalau misalnya aku udah masak di dalam itu palingan aku alasannya mager dan juga hujan ya. Kalau misalnya nggak hujan berarti aku mager di luar gitu palingan. Cuman aku lebih seringnya itu di luar ngerebusnya, karena kan di luar ini kan aku pakai kukusan yang besar gitu ya. Nah itu tuh ya udah kayak sekali ngerebus itu airnya udah dapat banyak. Tapi kalau yang di dalam rumah kan kukusan aku kan agak kecil gitu ya. Jadi kadang tuh kalau cuma sekali masak, kadang tuh cepet banget habisnya. Jadi kayak harus 2 kali kayak gitu. Jadi aku lebih senang sih sebenarnya di luar. Cuman ya namanya kita manusia, namanya emak-emak ya teman-teman, kadang tuh pasti ada fase yang magernya gitu ya. Malesnya kayak gitu-gitu, jenuhnya buat gini-gini ya, dan kadang tuh males sama asapnya gitu. Jadi kadang ya ngerebusnya di dalam. Pokoknya ya udah nggak usah jadi beban lah gitu. Oke, ini aku mau ngisi airnya dulu teman-teman sambil nungguin apinya itu nyala, karena memang kalau misalnya masak di tungku tuh pas dinyalain gak langsung besar gitu ya apinya, pasti butuh proses sebentar lah gitu ya. Dan ini aku juga sambil ngerapin area belakang teman-teman. Mohon maaf, area belakangku tuh juga udah sering kotor ya teman-teman, tuh rumput-rumput juga udah mulai banyak tumbuh subur ya, Masya Allah banget. Nah ini kukusannya aku pakai yang ini ya. Ini tuh kukusannya emang khusus buat di api ya teman-teman. Jadi ya memang seperti ini ya, bentukannya hitam gitu ya. Karena ya kalau kena api ya pasti hitam kayak gitu. Oke, ini udah selesai aku naikin ke atas tungku, dan ini tinggal dirapihin aja untuk si apinya dan kayunya biar apinya itu bagus ya teman-teman, biar apinya itu besar dan juga biar airnya cepat matang. Biasanya aku kalau misalnya masak kayak gini tuh pasti kayu itu aku kasih banyak gitu loh teman-teman, biar kayak dia itu apinya lebih awet. Oke teman-teman, ini aku lanjutin di sore harinya ya teman-teman. Ini setelah aku mandi. Jadi hari ini tuh aku mandinya lebih awal. Aku tadi juga masaknya lebih awal teman-teman, karena aku nggak ngevideoin, jadinya masaknya tuh cepet gitu ya. Jadi ya udah deh, setelah aku masak langsung aja di sini aku ngelipetin pakaian ya, karena ini juga pakaian yang tadi sore tuh juga udah pada kering. Tadi sore, tadi pagi juga udah pada kering. Terus ada juga beberapa pakaian yang kemarin juga ya teman-teman. Masya Allah ya, kalau lipatan pakaian mah di rumah itu nggak ada liburnya. Ditambah lagi aku nyuci itu kan emang setiap hari. Jadi kayak setiap hari itu ada aja gitu ya selalu tumpukan pakaian. Walaupun kadang itu teman-teman rencana tuh banyak banget ya dalam setiap hari itu. Kadang malam-malam tuh kan besok tuh mikirnya gini, besok aku mau masak lebih awal, mau beres-beres lebih awal, mau lipat pakaian segala macem gitu ya. Kalau rencana di malam hari gitu ya, tapi malah di keesokan harinya malah rencana itu banyak yang tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu ya teman-teman. Nah di sini aku dahuluin ngelipatin pakaian yang besar-besar dulu ya. Ini aku sengaja pisahin teman-teman, pakaian yang kecil-kecilnya dulu, terus pakaian yang besar-besar, maksudnya pakaian yang kecil-kecil dan yang besar-besar aku pisahin dulu gitu ya. Dan aku beresin dulu yang besar-besar. Setelah yang besar-besar nanti selesai, baru lanjut ke pakaian yang kecil-kecil ya, kayak pakaiannya anak-anak gitu teman-teman. Ya biar lebih enak aja ngelipatnya gitu ya, biar nggak kelihatan ruwet gitu ya, nyampur sana sini pakaian yang kecil-kecil kayak gitu. Oh ya teman-teman, pas lagi nonton video aku ini kalian lagi pada ngapain nih teman-teman? Lagi pada sibuk apa? Lagi sibuk beberes atau lagi sibuk dengan kegiatan kalian yang masak-masak mungkin? Atau udah ada yang rebahan nih? Atau kalian tuh nontonnya di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Boleh dong teman-teman tulis di kolom komen. Dan kalau komen jangan lupa tuliskan nama kota kalian ya, biar aku tahu penonton aku tuh dari daerah mana aja gitu ya. Aku mau ngucapin terima kasih teman-teman untuk kalian yang udah selalu nyempetin berkomentar di video-video aku ya teman-teman. Walaupun nggak semua komentar bisa aku balas, karena kan sekarang aku tuh juga aktif di Instagram, di Facebook. Aku benar-benar keteteran teman-teman buat ngebalas-balasin komen ya, Masya Allah banget, mohon maaf. Tapi aku selalu ngusahain setiap postingan aku itu komenannya aku baca gitu ya. Cuman emang gitu, ngebalesnya yang kadang itu emang kayak nggak sempet gitu teman-teman, karena saking banyaknya ya. Apalagi di Facebook teman-teman, aku tuh posting dalam sehari itu ya kayak reels itu minimal tuh 3 gitu ya, dan foto itu bahkan lebih sering gitu ya aku upload foto gitu. Jadi ya gitu deh teman-teman ya, kadang tuh emang suka kewalahan ngebalasin komen-komen. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya nggak semua komen bisa aku balas, tapi aku selalu ngusahain buat baca, dan setiap kalian tuh nuliskan komen-komen doa pasti selalu aku aminkan teman-teman.
Nah, ini kan aku udah selesai ngelipat pakaian yang gede-gedenya nih teman-teman. Jadi di sini kan tinggal sisa pakaian yang kecil-kecil doang. Jadi kayak lebih enak aja ngelipatnya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah dipisah-pisahin kayak gini. Dan ini juga baju anak-anak yang modelnya itu setelan, itu langsung aja celana sama bajunya aku lipat satu gulungan gitu. Biar pas mau ngambil itu udah enak gitu ya. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari bajunya kemana, celananya kemana kayak gitu. Jadi biar lebih simple aja ngambilnya ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah teman-teman, ini udah hampir selesai nih aku ngelipat-lipatnya. Aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku ini, yang mau setia nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur ya. Semoga ada hikmah yang kalian ambil dari video aku walaupun mungkin cuma sedikit. Dan jangan lupa untuk nantikan video-video terbaru dari aku ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share seluruh video aku. Assalamualaikum, bye.